Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyhuda Nur Syahara. NIM saya 9041180993. Saya dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, melindungi sistem informasi. Yang kedua, e-commerce, pasar digital, barang digital. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu melindungi sistem informasi. Di sini ada 3 topik utama. Yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang kedua, membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang ketiga, teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Seperti yang kita ingat, sistem informasi mencakup teknologi, yaitu software, hardware, jaringan, dan keamanan. Sedangkan orang, dia mencakup mengenai karyawan dan manajemen, dan prosedur seperti aturan dan kebijakan. Mengapa sistem sangat rentan? Di dalam penjelasan PowerPoint, di situ ada beberapa gambaran mengenai ancaman-ancaman big data. Data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik. Ada 3 ancaman. Yang pertama, pengguna atau orang bisa salah input, mengakses tanpa izin, mencuri data, mengubah informasi dalam jaringan. Yang kedua, komputer atau hardware, teknologi tidak bekerja efektif, tidak terkonfigurasi dengan baik atau rusak. Yang ketiga, software atau teknologi tidak terinstall dengan baik, kesalahan programmer, kemudian perubahan. Data yang disimpan di dalam elektronik akan menyebabkan informasi saling terhubung di banyak lokasi. Jika informasi terhubung di banyak lokasi, maka akan menimbulkan 3 ancaman. Yang pertama, jika bermitra dengan perusahaan lain dalam penyimpanan data atau kebijakan, dapat menyebabkan kehilangan data dan bocornya rahasia dagang. Yang kedua, smartphone atau tablet teknologi karyawan yang berisi data akan mengalami rentang hilang. Yang ketiga, jaringan internet atau teknologi akan mengalami rentang terkena hacker. Perangkat lunak berbahaya. Ada beberapa contoh perangkat lunak yang menjadi ancaman bagi sistem informasi. Yang pertama, virus komputer, di mana virus komputer ini bisa menghancurkan program atau data, menyumbat memori komputer, dan melakukan format ulang pada komputer dan membuat komputer tidak bekerja sesuai prosedur, di mana virus ini terikat pada program. Dia akan berpindah jika data dipindahkan. Yang kedua, worms bisa menghancurkan dan mengacaukan data dan menghentikan operasional jaringan komputer, di mana worms ini bisa menggandakan diri dan menyebar di beberapa komputer melalui jaringan. 3. Trojan horse, di mana jalan bagi virus dan kode bahaya lainnya untuk masuk ke komputer, di mana dia biasa bersembunyi di dalam aplikasi dan mengacaukan perintah aplikasi. Yang keempat, spyware, merupakan program kecil yang dapat menginstal diri sendiri pada komputer yang terhubung pada jaringan dan memantau browser dan menyajikan iklan. Seperti yang biasa kita alami jika kita mengklik website, lain yang diklik dan lain yang terbuka, dan pada saat terbuka isinya semua iklan. Itulah yang dikatakan dengan spyware. Hal yang perlu diperhatikan, ancaman yang berasal dari luar perusahaan seringkali dianggap berbahaya. Namun faktanya, ancaman internal tidak kalah berbahayanya, seperti human error, kecurangan karyawan, dan kebijakan yang tidak tepat. Peretas dan kejahatan komputer. Ada beberapa contoh kejahatan melalui media komputer. Yang pertama, peretas atau hacker, di mana orang yang mengakses sistem tanpa izin biasanya tujuannya berbeda-beda. Yang kedua, spoofing, mengarahkan tautan web ke alamat yang berbeda. Yang ketiga, sniffer,
program penyadapan memantau informasi dalam sebuah jaringan. Keempat, pencurian identitas, di mana biasanya dia mencuri identitas pribadi kita seperti SIM, kartu kredit, dan rekening. Yang kelima, click fraud, di mana dia merupakan iklan online yang muncul jika kita membuka website dan mengarahkan ke produk tertentu. Banyak ancaman keamanan bagi sistem informasi juga dapat dikembangkan. Membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Ada 3 hal yang dilakukan untuk mengendalikan atau menjaga sistem informasi. Yang pertama, pengendalian sistem informasi, di mana pengendalian itu seperti software, hardware, operasional komputer, keamanan data, implementasi, serta administrasi, memastikan semua sesuai prosedur perusahaan. Kedua, penilaian risiko. Perusahaan harusnya sudah mengukur tingkat risiko dari setiap keputusan. Tujuannya agar perusahaan lebih siap jika hal yang menjadi risiko tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Apa saja aset perusahaan, siapa yang mengumpulkan dan mengendalikan informasi, bagaimana tingkat keamanan data, estimasi biaya untuk risiko tertentu, pembatasan akses, dan lain-lain. Di mana ketiga hal tersebut ada peran auditing di dalamnya. Teknologi sebagai ancaman sekaligus pendukung perlindungan sistem informasi. Teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Beberapa teknologi untuk melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman. Yang pertama, manajemen identitas dan autentitas, seperti penggunaan kata sandi, token, kartu pintar, sidik jari, wajah, dan suara. Yang kedua, firewall, yang dimana dia mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem deteksi gangguan, yang dimana dia menggunakan alat peminator yang ditempatkan pada titik-titik rentan penyusupan dan menyalakan alarm jika ada yang mencurigakan. Keempat, enkripsi, yaitu proses transformasi teks dan data bisa menjadi tersandi, tidak dapat dibaca selain pihak yang ditentukan jika akses web tertulis, misalnya HTTP, artinya website transkripsi. Yang kelima, isu keamanan cloud computing, di mana dia melakukan penyediaan jasa menyimpan data. Apakah ada enskripsi, bagaimana perlindungan jika ada bencana, bagaimana pemulihan data, ada sertifikat keamanan, serta auditing eksternal. Semua harus diperjelas dalam kontrak. Yang kedua yaitu e-commerce, pasar digital, barang digital. E-commerce mungkin tidak asing lagi kita dengar, tetapi sejauh apakah kita mengetahui tentang e-commerce? E-commerce bukan hanya mengenai belanja online. Pada materi ini ada 4 topik utama yang akan saya bahas. Yang pertama, e-commerce dan internet. Yang kedua, e-commerce, bisnis dan teknologi. Yang ketiga, platform digital mobil dan e-commerce mobil. Yang keempat, membangun e-commerce. E-commerce saat ini yang dikenal secara umum, e-commerce seringkali dikatakan dengan istilah belanja online, merujuk pada aktivitas membeli barang lewat internet. Sedangkan definisi formal, transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai secara digital terjadi dalam jaringan internet antara organisasi dan individual. Alasan e-commerce berbeda.
ada di mana-mana, jangkauan global, standar universal, kayak manfaat, interaktif, kepadatan informasi, personalisasi, teknologi sosial. Itulah yang membuat mengapa e-commerce berbeda. Konsep utama e-commerce yaitu pasar digital dan barang digital dalam pasar global, di mana pasar digital lebih fleksibel, biaya transaksi dan pencariannya lebih rendah, kemudian biaya penjualannya juga lebih sedikit, kemudian semakin sedikit proses penjualannya, maka semakin sedikit pula biayanya. Sedangkan barang digital bukan hanya barang yang berbentuk fisik saja, tetapi bisa seperti musik, foto, film, software, dan hal yang bisa diunggah, dikirim, dan disimpan. Tipe e-commerce ada 3, yaitu bisnis ke konsumen, bisnis ke bisnis, konsumen ke konsumen. Dimana jika bisnis ke konsumen, penjual langsung pada konsumen akhir seperti perusahaan yang memiliki website tertentu. Sedangkan bisnis ke bisnis, penjualan terjadi terhadap para pelaku bisnis, seperti perusahaan kepada supply atau resellers. Kemudian konsumen ke konsumen, yaitu penjualan yang terjadi antara konsumen ke konsumen itu sendiri. Seperti penjualan yang terjadi di Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain, atau platform yang menjual barang pribadi atau bekas. Model bisnis e-commerce yang pertama, portal, yaitu gerbang paling utama untuk menuju web seperti Google, Yahoo, Chrome, dan lain sebagainya. Yang kedua, e-tailer, yaitu toko yang menjual secara online tetapi bisa langsung datang di tokonya juga. Kemudian yang ketiga yaitu penyediaan konten, di mana dia mendistribusikan konten, foto, musik, video, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu perantara transaksi, di mana transaksi itu dipermudah untuk konsumen seperti di Traveloka. Yang kelima, penciptaan pasar, di mana di situ adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli seperti Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Kemudian penyediaan layanan, yaitu tempat penjualan jasa seperti di Instagram dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu penyediaan komunitas, di mana menciptakan lingkungan digital seperti di Facebook, Twitter, dan sebagainya. Pendapatan e-commerce, yang pertama pendapatan iklan, yang kedua pendapatan transaksi, yang ketiga pendapatan penjualan, yang keempat pendapatan pelanggan, yang kelima pendapatan free, yang keenam pendapatan afiliasi. Platform digital mobil, e-commerce mobil, aplikasi dan layanan berbasis lokasi, meliputi geososial yang memberitahu mengenai lokasi orang tertentu, geo periklanan memberitahu lokasi toko, restoran, dan bisnis yang ada di sekitarnya. Geoinformasi memberi informasi mengenai di sekitarnya. Layanan perdagangan mobil lainnya, aplikasi-aplikasi yang memungkinkan konsumen
untuk mengakses mencari produk melalui smartphone-nya melalui web tertentu atau bisa diunduh melalui HP. Bangun e-commerce. Ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat platform e-commerce. Sasaran bisnis, kemampuan sistem dan informasi, fungsi dan kemampuan yang diharapkan pada platform yang ingin dikembangkan sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Kemudian apakah ingin membuat platform sendiri atau menyewa jasa ahli daya yang membuat platformnya. Di situ kita bisa melihat sesuai budget apakah membuat sendiri atau menyewa jasa pembuat platform. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.